Baik, kita lanjutkan pembahasan kita terkait di Al-Qismus Tsalits Aqsamul Kalam bi'tibar istimalihi. Bagian yang ketiga, pembagian kalam dilihat atau menurut dengan sisi penggunaannya. Wa huwa yanqasimu ila haqiqatin wa majazin. Kalam dilihat dari sisi penggunaannya terbagi menjadi hakikat dan majaz, atau terbagi atas hakikat dan majaz. Apa itu hakikat? Apa itu majaz? Ada penjelasannya. Fal haqiqatu hiya lafdhu al-musta'malu fima wudi'alahu. Ini pengertian yang Ustadz ambilkan dengan bahasa yang lebih mudah. Nanti juga Ustadz berikan pengertian yang kedua. Ada dua definisi. Al-haqiqatu fal haqiqatu hiya lafdhu al-musta'malu fima wudi'alahu. Hakikat adalah lafaz atau ungkapan yang digunakan pada asal peletakannya. Au kama dzakarahu syarih, atau sebagaimana yang dijelaskan oleh syarih Syekh Shalih Al-Utsaimin, al-haqiqatu hiya mastu'amila fi mastuliha alaihi min lisanil mukhatabah. Mastu'amila fi mastuliha alaihi min lisanil mukhatabah. Hakikat menurut keterangan dari Asy-Syarih adalah apa atau ungkapan yang dipergunakan pada sesuatu yang telah diistilahkan, dimaklumi, dikenal, dapat dipahami oleh sekelompok orang. Ungkapan semacam perkataan atau lafaz yang memang orang sudah paham maknanya, bukan melebih-lebihkan atau bukan memiliki maksud yang lain. Itu dari penjelasan Asy-Syarih. Mastu'mila fi mastuliha alaihi min lisanil mukhatabah. Jadi kalau ada orang lain yang mengucapkan suatu ucapan atau menyebut suatu perkataan, akan mudah dipahami. Ingatan orang-orang atau benaknya akan langsung mengerti, oh, orang ini berkata dengan ucapan ini maknanya adalah ini, tidak mengandung penafsiran yang lain. Kemudian selanjutnya, wa ammal majazu fahuwa lafdhu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'alahu. Wa ammal majaz fahuwa lafdhu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'alahu. Adapun majaz adalah lafaz, tuturan kata atau ungkapan yang digunakan bukan pada asal peletakannya. Lafaz atau ungkapan yang digunakan bukan pada asal peletakannya. Al-lafdhu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'alahu. Berarti di sini kebalikan dari al-haqiqah atau hakikat. Kalau majaz berarti memiliki maksud yang lain, memiliki tujuan yang lain. Pengertian yang kedua sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullah taala, au mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi min lisanil mukhatabah. Afan, itu ada tambahan huruf ya, khata, nanti silahkan dihapus. Wa ammal majazu fahuwa mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi min lisanil mukhatabah, atau ungkapan, ucapan, tuturan kata, lafaz yang dipergunakan pada selain yang telah diistilahkan, dipahami, dikenal, dimaklumi oleh sekelompok orang. Misalnya yang hakikat lafaz asad, singa. Secara hakikat singa itu menunjukkan binatang buas atau hewan yang hayawanun muftaris, yang buas, raja hutan. Tapi kalau kita ubah dari kata yang hakikat, makna sebenarnya tadi bahwasanya asad itu adalah singa, binatang buas,
menjadi apa? Hadza rajulun asad. Kal asad atau hadza asadun fisabilillah. Kita gunakan untuk menyebut orang yang pemberani atau tentara yang berani. Maka asad di sini yaitu melebihkan orangnya yang memiliki sifat seolah-olah seperti sifatnya singa, yaitu apa? Kuat, pemberani. Di antara contoh kecil terkait dengan apa? Hakikat dan majaz. Nanti ada sedikit pembahasan ya terkait dengan pengertian ini. Kita ulangi. Al-haqiqah al-lafdu al-musta'malu fima udhi'alahu. Lafaz atau ungkapan yang digunakan pada asal peletakannya. Pengertian yang kedua, nanti silakan kalian ambil atau pilih salah satu saja. Jangan dua-duanya. Boleh pengertian yang pertama dan juga boleh pengertian yang kedua. Au kama dzakarahu syarih al-haqiqah hiya mastu'mila fi mastuliha alaihi bin lisanil mukhatabah. Ungkapan yang dipergunakan pada sesuatu yang telah diistilahkan, dikenal, dimaklumi, dipahami oleh sekelompok orang. Maknanya ya seperti itu. Wa amal majazu fahuwa al-lafdul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu. Adapun majaz adalah ungkapan atau lafaz yang digunakan bukan pada asal peletakannya. Au pengertian yang kedua terkait dengan majaz, au mastu'mila fi ghairi mastuliha alaihi min lisanil mukhatabah. Ungkapan yang dipergunakan pada selain yang telah diistilahkan oleh sekelompok orang. Tadi Ustadz membawakan contoh asad, singa. Maknanya secara hakiki binatang yang buas, tapi maknanya bila kita pindahkan ke bagian majaz, orang yang memiliki sifat pemberani, kuat, siap bertanding, tidak mudah menyerah. Baik, kita ke halaman berikutnya. Tsumma hunaka qismatul haqiqah ala salasati aqsam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syarih. Ada pembagian hakikat menjadi 3 jenis atau 3 macam, yaitu al-haqiqah al-lughawiyah, kemudian al-haqiqah asy-syar'iyyah, kemudian al-haqiqah al-'urfiyah. Itu yang bagian asy-syar'iyyah, afwan khata, bukan asy-syar'iyyah, bukan bil gha tapi bil ain, asy-syar'iyyah. Nanti tolong dibetulkan. Qismatul haqiqah ala salasati aqsam. Al-awwal al-haqiqatul lughawiyah. Wa hiya al-lafdhu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu fil lughah. Al-haqiqah al-lughawiyah, al-qismul awal maknanya al-lafdhu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu fil lughah. Yang pertama yaitu hakikat lughawiyah. Maksudnya lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa atau menurut bahasa. Misalnya adalah kata sholat. Makna sholat itu sendiri secara bahasa maknanya adalah doa atau artinya adalah doa. Kemudian jenis yang kedua, al-qismus tsani, al-haqiqah asy-syar'iyyah. Ma hiya al-haqiqah asy-syar'iyyah? Hiya al-lafdhu al-musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syar'i. Bagian yang kedua atau jenis yang kedua adalah hakikat syar'iyyah, yaitu lafaz, ungkapan yang digunakan pada asal peletakannya. Dilihat dari sudut pandang istilah syar'i atau lafaz yang digunakan pada asal peletakannya secara istilah syar'i. Misal, sholat. Kalau tadi sholat secara bahasa artinya adalah doa. Shallu alaihi wasallimu taslima. Maka berdoalah dengan doa kebaikan atau sholawat kalian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat yang banyak atau dengan penuh keselamatan. Sholat di sini
sesuai dengan al-haqiqah asyariyah, maknanya rangkaian ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang maklum, yang diketahui, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini menurut istilah hakikat syar'iyah. Berbeda dengan sholat tadi, sesuai dengan hakikah lugawiyah yang maknanya hanya terbatas pada doa. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang syar'i, maknanya adalah ini tadi. Rangkaian ibadah terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diketahui orang atau kaum muslimin, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian al-qismu ats-tsalits, al-haqiqah al-'urfiyyah. Al-haqiqah al-'urfiyyah wa hiya al-lafdhu al-musta'malu fima wudi'a lahu fil 'urfi. Jenis yang ketiga yaitu hakikat urfiyah, yaitu lafaz atau ungkapan yang digunakan pada asal peletakannya sesuai dengan adat atau secara adat atau kebiasaan. Misalnya lafaz ad-dabbah, secara adat dikenal orang atau kebiasaan orang, secara relatif ya, secara umum maknanya adalah setiap binatang melata. Jadi ad-dabbah, setiap orang Arab, entah itu tinggal di Jazirah Arab atau di Afrika Utara atau di Palestina, di Irak, ad-dabbah mereka sepakat maknanya adalah setiap binatang yang melata. Itu tadi 3 bagian dari pembagian hakikat. Kemudian bina'ul majazi yarji'u ila aslaini. Struktur atau cara untuk menetapkan majaz itu bisa ditinjau dari 2 sumber aslinya. Al-awwal al-majazul isnadi al-muta'alliq bitarkibil kalam famahalluhu al-jumlah. Yang pertama, sumbernya majaz isnadi yang berkaitan dengan penyusunan kata, penyusunan ungkapan. Letaknya di dalam al-jumlah atau kalimat. Kemudian yang kedua, sumber yang kedua, asani al-majaz bil kalimah al-muta'alliq bil mufrad mahalluhu al-kalimah. Sesuai dengan sebutannya ya, al-majaz bil kalimah mahalluhu fil kalimah. Majaz bil kalimah yaitu yang berkaitan dengan kata. Kalau tadi berkaitan dengan kalimat, ini berkaitan dengan kata dalam suatu pembicaraan. Bentuknya kata tunggal, mufrad, letaknya di dalam sebuah kata. Ingat ya, al-kalimah itu bahasa Arab yang maknanya kata. Berbeda dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, kalimat. Kalimat sempurna maksudnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, al-kalimah itu kata. Lah jumlah di dalam bahasa Arab, jumlah maknanya di kita yaitu baru namanya kalimat. Berarti kalimah itu bagian dari jumlah. Al-kalimah itu yang menyusun nanti adanya jumlah yang sempurna. Misalnya isim dan isim atau fi'il dan fa'il yang nanti menjadi apa? Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Tolong dipahami ya. Al-kalimah itu maknanya kata, tapi al-jumlah maknanya dalam bahasa kita itu adalah kalimat. Baik. Berikutnya qismatul majazi ala arba'ati aqsam. Pembagian majaz terbagi atas 4 bagian atau 4 jenis. Ini sebagaimana yang ada di matan. Kalau antum sudah paham matannya, insya Allah ini juga mudah. Ini cuma penjelasannya saja, mirip. Yang pertama al-majaz biziyadah, kaqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Majaz dengan ziyadah. Contohnya seperti dalam firman Allah Ta'ala tadi yang sudah kita baca, tidak ada sesuatu pun yang serupa, yang semisal dengan Allah. Bagian mana yang majaznya? Bagian harf ta.
laisa ka. Ka di sini adalah majaz bi ziyadah. Yang kedua al-majaz bin nuqsan atau bil hadf. Ka qauli ta'ala was'alil qaryah. Yang kedua majaz dengan nuqsan, pengurangan. Tidak menyebut. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, dan tanyakanlah pada desa itu. Maksudnya apa? Tanyakanlah pada penduduk, pada masyarakat yang mendiami, yang tinggal di desa itu. Kata penduduk di sini dihilangkan, dikurangi atau tidak disebut. Maka dinamakan dengan al-majaz bin nuqsan. Al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, al-majaz bin naql. Mithlu lafadz al-ghaid fima yakhruju minal insan. Ini hanya tambahan ya, penjelasannya mirip dengan yang di matan tadi. Bagian ketiga, majaz dengan naql. Contohnya seperti lafadz ghaid yang dimaknai terkait apa-apa yang keluar atau kotoran, mohon maaf, dari manusia. Bahasanya lebih nyaman dan enak didengarkan. Seperti kita misalnya mau kencing atau mau berak, bahasa yang lebih sopan kita gunakan dengan BAK atau BAP. Orang Arab menggunakan al-ghaid atau qada'ul hajah. Maka para ulama terdahulu ketika membahas bab fikih terkait dengan berak atau dengan kencing, mereka menyebut dengan qada'u al-hajah. Lebih sopan atau lebih halus daripada makna yang sebenarnya. Ini juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran ya, al-ghaid. Maksudnya sehabis buang air kecil ataupun sehabis buang air besar. Al-ghaid yang dimaknai terkait apa-apa yang keluar dari manusia. Karena ini nanti berkaitan dengan hal-hal yang najis yang harus segera disucikan apabila ingin beribadah. Kemudian yang keempat, al-qismu rabi' al-majaz bil isti'arah. Al-mustamilu ala tashbih ka qawlihi ta'ala jidaron yuridu an yanqab. Yang keempat, majaz dengan isti'arah seperti dalam firman-Nya yang tadi sudah kita bahas, dinding yang akan roboh. Tapi kalau secara makna yuridu di sini lebih pas untuk benda atau untuk makhluk hidup. Hada rajul yuridu an yata'allam, misalnya laki-laki ini mau belajar. Tapi kalau di sini karena Allah ingin menarik perhatian dan termasuk salah satu dari ijaz al-balaghi, keindahan sastra Al-Qur'an, maka Allah berfirman dengan jidaron yuridu an yanqadha. Seolah-olah pohon itu memiliki sifat dinding itu memiliki sifat seperti sifatnya manusia, keinginan, tapi maknanya tetap sama, dinding yang akan roboh. 4 ini tadi terkait pembagian dari majaz. Kesimpulannya ada majaz bi ziyadah, ada majaz bin nuqsan, ada majaz bin naql, dan yang terakhir ada majaz bi al-isti'arah. Bagian terakhir, seperti biasa ada tugas kewajiban untuk kalian. Al-wajib ajib anil as'ilatit taliyah. Ada 3 soal saja. Soal yang pertama, qassamal musannifu al-kalama bi thalathi ibarat. Uzkurha bitafsil. Ini afan ya, ini khata bukan ibarat tapi i'tibarat. Nanti silakan diganti. Maksudnya adalah al-musannif rahimahullah, penulis matan, membagi al-kalam itu menjadi 3 bagian, 3 iktibar. Tolong disebutkan secara lengkap. Al-musannif membagi babul kalam menjadi 3 bagian penting. Silahkan disebutkan secara lengkap. Kemudian yang kedua, ma huwal khobar wa ma huwal insya. Apa itu maksud dari al-khobar? Apa itu maksud dari al-insya? Wadhkur aqsaman likullin minha ma'adzikri misal. Ini juga afan, kurang alif, dan sebutlah bagian-bagiannya dengan menyebut satu contoh saja
dari setiap bagian tersebut. Yang ketiga, ma hiyal haqiqah wa ma huwal majaz. Apa itu haqiqah, apa itu majaz? Wazkur salasata aqsamin minal haqiqah wa arba'ata aqsamin minal majaz. Dan sebutkan 3 bagian dari haqiqah dan 4 bagian dari al-majaz. Akhirul kalam, wafaqakumullahu jami'an. Aqulu qawli hadza, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.